Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah la yashukul khairu ilallah. Bismillahi masya Allah la yashrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta kalam hikmah Islam Kalhis yang berbahagia, nama Imam Syafi'i begitu sangat populer di kalangan umat Islam. Bahkan umat Islam di Indonesia sebagian besar adalah penganut paham mazhab Syafi'i. Dalam tayangan singkat ini kami ingin berbagi cerita ringkas tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum menjadi hakim sudah dijuluki hakim oleh penduduk Mesir ketika itu. Sahabat Kalhis yang berbahagia, kapan dan di manakah Imam Syafi'i dilahirkan? Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal dunia, yaitu pada tahun 105 Hijriah. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa beliau lahir di malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Penambahan ini tidak lain hanya ingin agar orang ketika itu berkata bahwa telah meninggal seorang imam dan pada malam itu juga telah lahir imam yang lain. Dalam sejarah diriwayatkan bahwa ketika ibundanya Imam Syafi'i sedang mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari daerah kewanitaannya dan hancur berkeping-keping. Lalu setiap negeri mendapatkan bagian dari kepingannya itu. Mendengar cerita dari ibundanya Imam Syafi'i tersebut, ahli takwil mencoba menakwilkan mimpi tersebut dengan mengatakan bahwa akan lahir seorang ulama yang ilmunya akan menerangi segenap penduduk Mesir dan seluruh negeri. Ada yang berkata bahwa beliau dilahirkan di Asqalan yang berjarak 3 farsak dari Gaza. Namun ada juga yang berkata bahwa beliau lahir di Yaman dan besar di Gaza. Sahabat Kalhis channel yang berbahagia, sebelum kita lanjut cerita ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan like channel ini agar kami bisa selalu berbagi info dan pengetahuan serta mengupdate video-video terbaru untuk Anda. Sahabat Kalhis yang berbahagia, apa nama lengkap dari Imam Syafi'i? Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Mutalibi. Ibu dari Imam Syafi'i berasal dari kabilah Azad. Nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki yang berbadan tinggi, berkulit coklat bagaimana layaknya putra-putri dari sungai Nil, berwajah cerah dan bersahaja, jenggotnya bersih dan rapi, dan jenggotnya selalu diwarnai karena mengikuti sunnah. Beliau juga memiliki hobi menunggang kuda dan memanah. Masa pertumbuhan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tumbuh besar dalam keluarga fakir di Palestina yang tidak memiliki rumah. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Saat Imam Syafi'i masih kecil, ibundanya membawa pindah ke kota Mekah. Berkata ibundanya kepada Imam Syafi'i, "Ikutilah keluargamu, supaya kamu bisa menjadi seperti mereka. Saya khawatir silsilah nasamu tidak jelas." Imam Syafi'i walaupun terlahir dalam keadaan fakir, namun memiliki nasab yang sangat mulia, lagi tinggi, karena tersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai dilahirkan hingga tumbuh dewasa dalam kondisi fakir, namun memiliki nasab yang sangat mulia dan tinggi, membuatnya selalu berbuat baik dan berakhlak mulia dengan kemuliaan nasabnya. Imam Syafi'i cenderung terhadap perkara-perkara yang mulia dan terhindar dari perkara-perkara duniawi dan perkara-perkara yang hina.
Ibundanya beliau sangatlah bersungguh-sungguh di dalam mendidik dan mengajarkannya. Hingga di usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau belajar ilmu hadis dan menghafal kitab Muwatta. Kecerdasan beliau makin nampak ketika beliau mampu menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat dan akurat. Hafalan-hafalan hadisnya menuntun beliau menjadi fasih berbahasa Arab. Bahkan beliau pernah pergi ke suku pedalam Huzail untuk meningkatkan kefasihan bahasa Arabnya. Sahabat Qolis yang berbahagia, pertemuan Imam Syafi'i dengan kelompok begal. Imam Syafi'i menuntut ilmu ke kota Mekah kepada para ahli fikih dan ahli hadis, hingga sampailah kabar ke telinga beliau tentang kemasyhuran seorang ulama yang berada di kota Madinah, yaitu Malik bin Anas. Beliau sangat terkenal di seluruh penjuru kota. Lalu Imam Syafi'i mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota Madinah guna menemui Malik bin Anas. Dengan berbekal hafalan kitab Muwatta serta surat wasiat dari wali kota Mekah kepada wali kota Madinah. Sebelum berangkat meninggalkan kota Mekah, ibundanya berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai anakku, terimalah uang ini sebesar 400 dirham untuk bekal kamu di perjalanan dan menuntut ilmu di kota Madinah." Setelah menerima uang tersebut, Imam Syafi'i berkata kepada ibundanya, "Wahai ibu, berilah aku nasihat." Lalu berkata ibundanya, "Wahai anakku, berjanjilah untuk tidak berkata dusta." Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, "Aku berjanji kepada Allah untuk tidak berkata dusta." Setelah mendapatkan restu dari ibundanya dan berbekal uang sebanyak 400 dirham yang disimpan di dalam saku yang ia jahit, maka dengan mengendarai kuda berangkatlah Imam Syafi'i ke kota Madinah. Keberangkatannya kala itu bersatu dengan rombongan kafilah yang akan berniaga ke kota Madinah. Di tengah perjalanan, rombongan kafilah tersebut bertemu dengan para perampok yang akhirnya merampas seluruh harta dan barang-barang perniagaan mereka. Salah satu dari anggota perampok menghampiri Imam Syafi'i sambil berkata, "Wahai anak kecil, apakah kamu membawa uang?" Jawab Imam Syafi'i, "Ya, benar, aku membawa uang." "Berapa banyak uang yang kamu bawa?" kata perampok itu lagi. "Aku membawa uang sebesar 400 dirham sebagai bekal aku di perjalanan serta bekal aku menuntut ilmu di kota Madinah," kata Imam Syafi'i. Lalu perampok itu tidak percaya dengan pengakuan Imam Syafi'i. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia berkata dengan nada menghardik, "Hai anak kecil, pergilah engkau menjauh dari kami, karena tidak mungkin orang sepertimu membawa uang sebanyak itu." Dikisahkan lebih jauh bahwa setelah itu para perampok menemui pimpinannya sambil menyerahkan seluruh hasil rampokannya. Lalu pimpinan perampok itu bertanya kepada anggotanya, "Apakah sudah semua harta mereka itu kalian kumpulkan atau masih ada yang masih tersisa?" Dijawab oleh anggota perampok bahwa masih ada anak kecil yang menurut pengakuannya ia membawa uang sebesar 400 dirham. Namun kami tidak percaya, wahai ketua. Lalu pimpinan perampok tersebut datang menghampiri Imam Syafi'i sambil bertanya, "Wahai anak kecil, apakah benar engkau membawa uang sebanyak 400 dirham?" Imam Syafi'i menjawab, "Benar, aku membawa uang sebesar itu." Lalu bertanya lagi pimpinan perampok tersebut, "Kenapa engkau ceritakan uang tersebut kepada kami? Bukankah engkau tahu bahwa kami adalah perampok yang akan merampas uang dan harta siapa saja? Apa penyebabnya, hai anak kecil?" Imam Syafi'i menjawab bahwa aku telah berjanji kepada ibuku untuk selalu berkata jujur kepada siapapun. Sambil terpaku heran,
Maka pemimpin perampok tersebut berkata kembali kepada Imam Syafi'i, "Hai anak kecil, ambillah uangmu ini kembali, karena aku tidak berani mengambil uang tersebut, karena engkau tidak berani melanggar janjimu kepada ibumu. Sedang aku tidak takut melanggar janjiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah wahai anak kecil dengan tenang dan selamat, dan aku akan bertobat kepada Zat yang Maha Pemberi Taubat lagi Maha Penyayang melalui kedua tanganmu, dengan taubat yang tidak akan pernah aku lakukan lagi." Setelah itu, pimpinan perampok tersebut menemui anak buahnya sambil mengucapkan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanata illa ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'zukum bihi innallaha kana syami'an basyiran. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah itu, pemimpin perampok tersebut memerintahkan kepada anggotanya untuk menyerahkan kembali semua harta rampasannya kepada rombongan kafilah dan mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah dengan aman. Wallahu alam bissawab. Sahabat Kalhis yang berbahagia, semoga kisah singkat ini dapat memberi motivasi kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Wassalam.